إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, saat ini kita sudah memasuki tahun 1436, bahkan sudah 1 bulan kita lalui dan kita sekarang sedang berada di bulan yang kedua. Begitulah waktu demi waktu bergeser dan berlalu, usia kita pun semakin hari semakin dekat dengan liang lahat. Maka setiap kita hendaknya mempersiapkan apa yang akan dia bisa pertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla, lalu menjadi manusia yang beruntung dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya, dan tidak menjadi manusia yang menyesal, gagal dan berangan tidak berguna untuk kembali mengulang hidupnya di dunia ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak perkara di dalam hidup kita selama hayat masih dikandung badan. Setiap kita mesti menghadapi berbagai masalah berkaitan dengan penciptanya, masalah yang berkaitan dengan sesamanya, masalah yang berkaitan dengan penghidupannya, dan seterusnya. Jauh-jauh hari sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia menjadi ada di muka buminya ini, Allah sudah persiapkan dengan segala petunjuk, bimbingan dan tuntunannya agar manusia menjadi bahagia, manusia menjadi selamat di dunia dan di hari akhirat. Akan tetapi tidak mudah manusia bahagia, tidak mudah manusia menjadi selamat. Harus Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui siapa di antara mereka yang beriman, yang berislam, dan siapa di antara mereka yang tidak mau menerima Islam dan tidak mau menerima iman. Bagi mereka yang menerima Islam dan iman, maka bagi mereka tidak perlu bersedih, tidak ada guna menyesali yang lalu dan gundah menghadapi masa depan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan orang yang berislam dan beriman mereka adalah surga. Yang menjadi masalah adalah jika mereka tidak berislam dan tidak beriman, bagi mereka adalah Allah janjikan jahanam. Tidak akan pernah Allah keluarkan dari jahanam itu selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak manusia yang tidak belajar kecuali jika sudah mengalaminya, lalu dia menyesali dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama. Tetapi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jahanam bukan untuk dicoba-coba, karena sesungguhnya tidak mungkin kita mengajukan, ya Allah hidupkan kembali dan aku ingin berbuat lebih baik. Jika manusia sudah masuk jahanam, maka dia akan merasakan
kepedihan azab Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia putus asa. Oleh karena itu, sebelum semua terjadi, setiap kita hendaknya menjadikan Islam dan iman sebagai pegangan hidup satu-satunya menuju menggapai cinta Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan tema yang mudah-mudahan khutbah Jumat yang ringkas ini memberi pesan kepada kita untuk kita tidak memilih dalam hidup kecuali iman dan Islam ini. Karena itu saya beri judul bukan Islam, bukan iman, atau bukan Muslim dan bukan mukmin. Ya, kenapa saya beritahukan dengan judul seperti ini? Karena tidak sedikit manusia, orang mengatakan bahwa dia Muslim, dia mukmin, tetapi tidak memenuhi standar kriteria menjadi Muslim dan mukmin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi Muslim bukan kita yang memberi standar. Menjadi mukmin bukan kita yang menghukuminya. Menjadi Muslim jika kita memenuhi apa yang Allah tuntut. Menjadi mukmin jika kita memenuhi, mentaati, mematuhi apa yang Allah kehendaki. Kalau kita tidak melakukan itu semua, maka KTP, keterangan apapun tidak akan menjadi berguna bagi orang tersebut. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan ayat, mudah-mudahan jamaah Jumat sekalian bisa merenungkannya setelah sholat Jumat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 130 sampai dengan 134, ditambah dengan surat Ali Imran ayat 83 sampai dengan 85. Saya tidak akan tafsirkan, tetapi mari kita simak dan dengar bersama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada yang benci kepada ajaran Ibrahim kecuali orang yang menjadikan dirinya menjadi dungu. Wa laqad istafainahu fid dunya. Kami Allah yang telah memilih Ibrahim, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di hari kemudian Ibrahim adalah tergolong orang yang saleh. Saya sengaja bawakan ini untuk menjadi latar belakang. Kata Allah SWT, idh qala lahu rabbuhu. Kenapa Ibrahim menjadi orang yang Allah pilih? Kenapa Ibrahim menjadi orang yang Allah golongkan menjadi orang yang saleh? Ternyata kata Allah, idh qala lahu rabbuhu. Ketika Allah berfirman kepadanya, aslim, berislamlah kamu. Aslama yuslimu islaman, fahuwa muslimun. Muslim berasal dari kata aslama. Orang yang melakukan aslama maka disebut muslim. Langsung Ibrahim mengatakan qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berislam kepada Rabb semesta alam. Yang menjadi masalah pada sekarang, apa yang dimaksud dengan Islam di sini? Ya Allah, aku berislam kepada Tuhan semesta alam. Islam yang dimaksud di sini pada sekarang adalah bermakna pasrah. Jika orang itu mengatakan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia muslim, seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Jika orang itu muslim, maka dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang itu muslim, maka dia akan digolongkan menjadi orang yang saleh, seperti terjadi pada Ibrahim. Lalu Ibrahim setelah menyikapi yang demikian itu tidak cukup pada dirinya begitu saja, tetapi kata beliau, wassa biha Ibrahimu banihi wa yaquba ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, kepada Yakub dan juga anak-anaknya, bahwa kata mereka Allah memilih untuk kalian agama. Kata Allah, fala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan muslim. Ibrahimnya muslim, anak-anaknya muslim, Yakub muslim, anak-anaknya muslim, bapaknya muslim, bahkan berwasiat agar anak-anak mereka semua menjadi orang-orang yang muslim, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Tetapi muslim ini apa? Muslim ini artinya adalah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua keturunan Ibrahim itu mengatakan bahwa na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida
wa nahnu lahu muslimun. Doa Ibrahim itu kemudian ditindaklanjuti sampai dengan semua anak keturunannya berikrar menyatakan bahwa kami beriman kepada Tuhan yang satu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Tuhan yang satu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu, dan semua kami lahu kepada Allah muslimun, berpasrah diri. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat Islam artinya berpasrah diri. Berpasrah diri kepada Allah. Allah yang merupakan Tuhan satu-satunya yang benar, dan tidak ada Tuhan selain Allah yang benar. Itu pernyataan la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan yang benar yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya illallah, kecuali hanya Allah. Berarti selain Allah tidak benar. Lalu ketika menyatakan hanya Allah saja yang benar, kita berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Ali Imran juga demikian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, afa ghaira dinillahi yabghun, apa mereka itu mencari agama selain din yang dibawakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Seluruh isi langit dan bumi ini hanya berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik terpaksa maupun sukarela. Dan kata Allah, semua akan dikembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat 85 Allah mengakhiri dengan mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari pedoman hidup, jalan hidup, yang membimbing hidup, yang mengasuh hidup, dia selain daripada Islam, Allah tidak akan terima, dan dia di hari akhir akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, ini adalah baru Islam. Artinya adalah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ingin disebut muslim, tidak patut ada orang yang keberatan dengan Islam. Nah, oleh karena itu, maka dalam hal ini setiap kita dituntut oleh Allah SWT untuk membuktikan sikap pasrah diri kita kepada Allah dengan menerima apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan hawa nafsu kita, seluruh kehendak kita, seluruh amalan kita, semuanya adalah harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Saya ingin tegaskan bahwa banyak sekali perkara yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. Misalnya hari-hari ini yang bukan merupakan penanggalannya, bukan merupakan agamanya, bukan merupakan tuntunannya, tidak sedikit dari kaum muslimin sibuk dengan hal itu. Tanggal 25 hari Natal, tanggal 1 Januari hari tahun baru, ketahui semua itu bukan bagian dari Islam. Bagian dari Islam itu adalah Hijriyah. Sekarang bulan Safar, bukan bulan Natal. Masa muslim memperingati lahirnya Isa, memperingati lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak ada ajarannya? Masa muslimin merayakan, berpesta pora, bersenang-senang, justru bahkan bermaksiat, tidak tahu malu kepada Allah SWT pada hari bukan yang dia merupakan penanggalannya? Dia penanggalan orang kafir, bulan Januari, tidak ada hubungan dengan kaum muslimin, tapi kaum muslimin yang justru meramaikannya. Karena itu ingat bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di Makkah, jangankan di Madinah, sejak di Makkah Rasulullah SAW diajarkan dengan surat Al-Kafirun, dan kita semua sudah hafal, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada hubungan antara siang dan malam, tidak saling mengenal. Dia adalah ajaran kufur, kita adalah ajaran iman. Karena itu tidak ada kaitan, tidak ada mengatakan selamat, tidak ada kata-kata selamat berbahagia, semua tidak ada kaitan dengan kita, karena bukan bagian dari kita, bukan dari Islam. Bulan Januari bukan bersenang-senang, bukan berpesta, semuanya adalah sama. Hari-hari semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jangan ikut-ikutan. Semua itu adalah bagian dari perkara yang haram, tidak bisa dimaklumi, karena dia adalah, kata Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia berarti bagian dari kaum tersebut. Masa muslim mau digolongkan menjadi golongan Nasrani atau Yahudi? Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu memang kita harus ingat dengan THT. Taklid. Ini penyakit bagi umat, selalu mengekor. Kedua, hawa nafsu. Semua yang diinginkan oleh dirinya harus dipenuhi, dan itu adalah dilarang. Dan yang ketiga adalah tarbiyah, pendidikan yang kurang bagi kaum muslimin, menyebabkan kaum muslimin tidak tahu harus bagaimana dalam berislam. THT ini harus diobati dengan I2. I yang pertama adalah ilmu. Harus belajar Islam yang benar, sehingga dia tidak berislam atas dasar apa yang dia lihat di sekelilingnya. Orang lain begitu, dia ikut begitu. Orang lain begini, ikut begini. Tidak ada. Islam tidak membolehkan taklid. Harus semuanya didasarkan kepada ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak ada dasarnya dari ilmu yang benar. Dan yang kedua adalah iman. Ingat, setiap usia kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu waktu hidup apa yang kamu katakan? Dulu kamu waktu hidup apa yang kamu kerjakan? Semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman akan takut ketika dia gagal menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka solusinya adalah kita harus belajar, karena solusinya adalah ilmu. Dan kita harus pupuk iman, karena dengan iman kita menjadi bergairah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'i ar-rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal ghala'i wal waba'i wal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.